Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastajdihi wa nastabshiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didaulat untuk memimpin kota Madinah, beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat, para kepala suku, tokoh agama dan lain sebagainya. Mereka bermusyawarah menelurkan sebuah undang-undang yang kita kenal dengan konsensus Madinah atau piagam kota Madinah, yang lebih dulu daripada revolusi Amerika dan Perancis. Salah satunya yang ditelurkan, dihasilkan saat itu adalah bersatu dalam menghadapi musuh bersama. Ini dari dulu sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di zaman sekarang di mana seolah-olah saat ini dunia sudah tanpa batas, tidak ada perbedaan ruang dan waktu karena kecanggihan teknologi yang kita hadapi sekarang. Tapi begitu juga dengan efek negatifnya juga sangat terasa. Salah satunya yang harus kita anggap sebagai musuh bersama dan harus kita hadapi bareng-bareng, yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini adalah bebas dalam makna melanggar etika dan aturan agama. Apakah itu dari mulai tentang perjudian, minuman keras, narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Ini suka atau tidak suka kita jalani sekarang. Padahal Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 90 sudah jelas mengatakan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi dengan anak panah, itu adalah perbuatan najis dan salah satu perbuatan setan. Maka jauhilah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sekarang kita bisa lihat di lingkungan kita bagaimana hal tersebut sudah sangat merebak kemana-mana. Dan sayangnya kebanyakan kita malah menganut prinsip yang permisif, apa-apa boleh dan lain sebagainya. Ini yang sebenarnya kita khawatirkan. Bahkan fakta telah mengatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan penghasil uang judi online terbesar di dunia. Na'udzubillah. Bayangkan, di satu sisi dunia internasional, para ulama menganggap Islam di Indonesia sebagai Islam yang paling mendekati rahmatan lil alamin. Tapi di sisi lain kita punya tren buruk. Salah satunya masalah perjudian, perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini mungkin terjadi karena kurangnya benteng di hati kita. Saat ini hampir semua orang punya media sosial. Siapapun yang tidak kenal akan kenal. Siapapun yang tidak terhubung akan terhubung dengan mudah dan lain sebagainya. Maka yang sangat kita butuhkan adalah bagaimana kita memfilter semua itu dan membentengi diri kita dari semua itu. Bahkan banyak sekali yang terjadi sekarang
Tren-tren sekarang apa-apa bebas, apa-apa sudah tidak perlu norma agama dan lain sebagainya. Ini yang sangat disayangkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat mengingatkan kita. Salah satunya contoh, beliau katakan, li an yut'ana fi ra'si ahadikum bimukhitin hadidin khairun lahu min ayyamassal mar'ah ayyamassal mar'ah la tahillulah. Contoh, Rasulullah sampai katakan, andai kepala kita ditusuk dengan besi yang panas, itu masih lebih baik daripada kita menyentuh perempuan yang tidak halal. Tapi sayangnya, semua itu seolah tidak berarti buat kita sekarang. Maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah, pertama, selalu menjaga iman kita dan memperbaiki iman kita dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah bagaimana cara kita memperbaiki iman kita adalah dengan belajar ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW sudah katakan, kita ibadah saja kalau tanpa ilmu itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah wariskan kepada kita Al-Quran dan hadis yang Rasulullah sudah katakan, taraktu fikum amroini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku wariskan kepada kalian Al-Quran dan hadis, dua hal ini. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, insya Allah kalian akan selamat dunia dan akhirat. Sementara kita lihat sekarang, apalagi generasi-generasi yang disebut dengan Gen Z, generasi-generasi milenial zaman sekarang, anak kita, cucu kita, ini juga harus kita tanamkan nilai-nilai agama yang baik dan benar. Bagaimana mau selamat anak-anak kita kalau kita tidak ajarkan mereka dengan agama? Lah, kita sebagai orang tua punya peran yang sangat penting. Selain tadi kita harus memupuk iman kita dan menjaganya dengan sebaik-baiknya, yang kedua, peran orang tua kita sangat penting. Bagaimana cara mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya? Salah satunya adalah kita tuh sebagai orang tua, ketika ditanya untuk apa kita mendidik anak kita di pendidikan formal, misal di sekolah-sekolah, pasti 90% menjawab agar anak kita pinter. Padahal itu adalah sebuah kekeliruan. Coba kita bisa berpikir, siapa mereka yang sering menyelewengkan amanah? Itu orang-orang pintar, bukan orang-orang bodoh. Siapa mereka misalnya yang sering mempermainkan rakyat? Itu orang-orang pintar, tapi mereka tidak benar. Maka harusnya ketika kita memberikan pendidikan kepada anak, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang benar, menjadi anak-anak yang betul-betul dapat menjadi orang yang baik, sehingga dia dimanapun mereka berada, mereka akan tetap menjadi orang baik. Yang ketiga, tentunya kenapa bisa terjadi pergaulan bebas dan lain sebagainya? Ini faktor lingkungan yang sangat kuat. Suka atau tidak suka sekarang, terkhususnya di ibu kota kita ini atau di daerah-daerah penyangga ibu kota, kita itu hidup berbaur dengan berbagai macam ragam agama, suku dan bangsa. Itu sebenarnya bukan sebuah masalah, asal di dada kita iman kita kuat dan lain sebagainya. Kita harus bisa menerima dan menghadapi zaman yang memang sangat masif sekarang. Apapun yang terjadi di belahan bumi manapun, detik ini bisa kita baca. Apapun yang terjadi di negara manapun, detik ini kita bisa tahu. Inilah sebenarnya sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bilang, salah satu tanda hari kiamat adalah 1 tahun menjadi 1 bulan, 1 bulan menjadi 1 minggu, 1 minggu menjadi 1 hari, 1 hari menjadi 1 jam. Artinya hari semakin ringkas, seolah di belahan manapun kita akan tahu informasinya, tidak ada lagi perbedaan ruang dan waktu dan lain sebagainya. Nah, masalahnya apakah kita siap menghadapi semua itu? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mewanti-wanti kita, peganglah Al-Quran, peganglah hadis, dekati para ulama. Kalau dulu
Waktu Nabi masih ada, apapun permasalahan bisa kita tanya kepada Rasulullah SAW. Tapi zaman sekarang, tanyalah, dekatilah para ulama sebagai pewaris ilmu Rasulullah SAW. Sesibuk apapun kita, sempatkan diri. Kita sudah diingatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika beliau katakan, "An-nasu niyam fa iza matu intabahu." Kita ini hidup di dunia itu sebenarnya dalam keadaan bermimpi, melamun dan menghayal. Sayangnya banyak di antara kita baru tersadar ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Itu tentunya sudah tidak dapat ditolong lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini fenomena yang sangat nyata. Betapa pergaulan bebas sekarang ada di mana-mana. Pergaulan tanpa batas dan lain sebagainya. Maka tadi perkuat iman kita. Kita sebagai orang tua kontrol anak-anak dan cucu-cucu kita. Kalau tidak mampu mengontrolnya, kalau di zaman sekarang masukkan mereka ke pondok-pondok pesantren. Yang berikutnya adalah kita harus sadar bahwa apa yang dalam bahasa ilmu tasawuf itu ada muraqabatullah, pengawasan Allah. Kita dalam beragama harus punya 3. Yang pertama iman, yaitu kita mengakui ketuhanan Allah dan kenabian Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Islam. Islam adalah berserah diri. Islam ini berisi aturan-aturan ibadah dan lain sebagainya. Satu lagi yang kita harus punya adalah ihsan. Ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, percayalah, Allah is watching us. Ini yang disebut dengan muraqabatullah. Dimanapun kita berada, tidak ada satu tempat dimanapun kita terbebas dari pandangan Allah. Maka kalau kita menyadari hal tersebut dan membangun itu dalam keimanan kita, insya Allah dimanapun kita tidak akan pernah berbuat dosa. Apalagi tadi dengan dosa-dosa yang Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 90. Allah di situ mengatakan bukan cuma haram, minuman keras, berjudi, melakukan persembahan untuk selain Allah, mengundi dengan anak panah, juga dosa-dosa yang besar yang lainnya, berzina, melakukan sihir dan lain sebagainya. Itu semua adalah dosa-dosa besar yang sangat dibenci Allah. Allah bahkan bukan cuma bilang haram, tapi Allah mengatakan itu adalah perbuatan setan. Na'udzubillah. Selama ini kita menganggap setan adalah musuh kita, tapi di sisi lain kita justru mengikuti perbuatan-perbuatannya. Dan setan itu ketika sudah menyesatkan manusia, mereka akan cuci tangan. Sebagaimana Allah katakan, kamasalis syaitan iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni akhafullah ana bari'un minka inni akhafullah. Orang munafik itu, kata Allah, seperti setan yang menggoda manusia. Setan ketika menggoda manusia, mereka akan berkata, hai manusia, kafirlah engkau, ingkari Allah. Tapi begitu yang diajak itu telah ikut kafir, setan akan berkata, aku tidak ada urusan dengan anda, aku takut kepada Allah. Na'udzubillah. Nah, ini yang harus kita sadari. Kenapa Allah minta kita? Kenapa Rasulullah minta kita untuk mendalami agama dengan baik, agar kita tahu aturan, agar kita tahu maunya Allah, dan agar kita paham bagaimana setan menyesatkan kita. Sayangnya selama ini kita sibuk mengejar dunia, selama ini kita sibuk mengejar ambisi, sementara anak-anak di sekeliling kita kurang perhatikan. Mereka terjerumus dengan pergaulan bebas. Apalagi setiap anak kita sekarang mungkin sudah pegang handphone. Di situ semua ada, apapun ada. Maka kalau tidak punya filter, na'udzubillah, dikhawatirkan akan terjerumus. Nah, mudah-mudahan kita bisa dapat
menyadari hal ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita mulai dari keluarga kita, dari diri kita, untuk lebih memperbaiki lagi diri kita di hadapan Allah, memperbaiki iman kita, dan mudah-mudahan generasi-generasi selanjutnya mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, sehingga Indonesia dijadikan sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bil malaikatil musabbihati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'anil khulafa الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين وعن تابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بإندونيسيا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بفلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.